Selamat datang di Pendapat. Kamu pasti familiar dengan kata lockdown. Indonesia, pertanggal video ini dibuat di 4 April 2020, belum melakukan lockdown. Alasannya karena Presiden Indonesia Joko Widodo tak ingin ekonomi terganggu. Meski begitu, tetap masih ada kepala daerah yang gak nurut, seperti Surabaya, Ciamis, Tegal, Tasikmalaya, Makassar, dan juga Papua. Kalau ditelaah, memang dari sekian negara yang melakukan lockdown, ada beberapa negara yang mengalami kekacauan. Maaf bila kamu terganggu, tapi kamu pasti pernah lihat video dari India ini. Bahkan terjadi kepanikan hingga seperti ini. Sampai-sampai Perdana Menteri Narendra Modi meminta maaf atas kekacauan yang terjadi di saat India lockdown. Prime Minister Narendra Modi apologizing to the poor, saying he had no other option but to... Sebelumnya juga, Presiden Afrika Selatan mengatakan pihaknya akan melakukan lockdown. Namun hasilnya seperti ini. Orang-orang mulai panik buying, antrian mengular, physical distancing juga udah mulai dilupakan. Ditambah harga-harga jadi naik. Standing by the door for 45 minutes. They're putting a price increase. Di Filipina lebih parah lagi. Para penegak hukum diizinkan untuk menyakiti, bahkan membunuh. Shoot them dead. Gusto ninyo ng barilan, di sige. Gusto ninyo ng pukpukan, sige. I will not hesitate. Let this be a warning to all. Menakutkan? Iya. Tapi sebenarnya ada nggak sih cara lain selain lockdown? Jawabannya, ada. Berhasil. Yap, berhasil. Korea Selatan adalah salah satu negara yang sudah berhasil menanggulangi corona tanpa memberlakukan lockdown. Pemerintahnya melakukan rapid test ke seluruh warganya secara gratis, lalu hasil tesnya dibawa ke 118 lab yang tersebar di Korea Selatan. Alhasil, mereka berhasil menekan jumlah orang yang terinfeksi. Lockdown ngebuat banyak sektor ekonomi berantakan. Ya, kayak yang kamu lihat di India tadi, banyak yang akhirnya kembali ke kampung karena kantornya melakukan pemutusan hubungan kerja. Bayangin aja, yang biasanya pemasukannya lancar, mendadak semuanya berhenti. Ibaratnya gini deh, kamu jualan sayur di pasar. Biasanya hampir seluruh dagangan habis. Tiba-tiba ada lockdown. Orang gak boleh keluar rumah, perusahaan banyak yang tutup. Kamu jadi bingung, yang beli kurang, pasokan sayur juga nggak ada, karena akses dari kebun ke kamu diputus sama peraturan lockdown. Ini cuma perumpamaan ya. Dan jangan pikir setelah virusnya pergi dan lockdownnya diberhentiin, semua akan kembali normal. Enggak, kita punya problem baru, yaitu ekonomi. Masalahnya, sektor pariwisata yang disebut bakal menjadi penyumbang ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini, atau bisa disebut juga sebagai penopang ekonomi Indonesia, mendadak harus ditutup karena corona. Ya, sebenarnya bisa disebut langkah pemerintah untuk menutup perlahan-lahan turis ke Indonesia merupakan cara untuk menahan timbangan ekonomi kita. Oh iya, tadi pagi, saat tim pendapat mencoba melakukan tanya pendapat ke orang-orang di jalan, banyak orang yang menolak ditanyakan mengenai isu lockdown ini. Dari 6 kali percobaan, kami menanyakan pendapat mereka tentang, setuju nggak sih Indonesia di lockdown? Ujung-ujungnya menolak memberikan jawaban. Karena takut karirnya tamat kalau video mereka dilihat orang kantor. Bahkan teman-teman driver taksi hingga ojek online pun takut.
Jadi bisa pendapat simpulkan melalui sampling 6 orang tadi, bahwa beberapa warga Jakarta sebenarnya tahu dan takut dengan dampak lockdown. Meskipun tadi sempat ada diskusi dulu, saya sih setuju lockdown, asal ada kompensasi dari pihak kantor atau dari pemerintah. Tapi begitu mau direkam, ke-6 orang yang kami cari secara random mulai dari pekerja kantoran hingga pekerja harian lepas, menolak untuk direkam dengan alasan takut perusahaan melihat. Jadi, apapun yang saat ini sedang dilakukan pemerintah, pasti sudah dipikirkan dengan matang-matang. Pemerintah juga pasti sudah mempelajari dampak dari setiap langkah yang sudah diambil negara lain. Beruntung, Indonesia bukan negara pertama yang mengalami corona. Jadi, ada banyak negara yang bisa diambil contoh deh. Nah, berarti ada kemungkinan kita nggak akan mengalami efek negatif dalam skala besar. Ya, tapi semua balik lagi sih ke warganya. Kalau udah disuruh di rumah aja masih ngeyel, ya tetap aja virus coronanya nyebar. Apalagi per hari ini masih tercatat banyak orang yang mudik, walaupun udah dihimbau supaya jangan pulang kampung. Kalau kamu masih kurang begitu paham, kenapa sih pulang kampung di saat seperti ini tuh berbahaya? Silahkan klik tulisan yang ada di kanan atas. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari pendapat. Silahkan berkomentar di kolom di bawah, subscribe dan share ke teman-teman kalau kamu peduli.